Koalisi Advokasi Masyarakat Lingkar Tambang PT Vale Indonesia, Kamar LTVI, melakukan aksi unjuk rasa serentak di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan pada Jumat, tanggal 1 April tahun 2022. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan solidaritas terhadap 3 orang aktivis masyarakat adat Lingkar Tambang PT Vale Indonesia yang ditangkap dan ditersangkakan di Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hari ini kami melakukan aksi demonstrasi serentak di 8 titik aksi, di Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polres Goa, Polres Bantaeng, Polres Maros, Polres Pangkep, Polres Baru dan Polres Palopo, ujar Yani Mariani selaku penanggung jawab umum aksi serentak saat ditemui wartawan di depan Polda Sulsel, tanggal 1 April tahun 2022. Kamar LTVI menilai bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam proses penyidikan terhadap 3 orang aktivis Lingkar Tambang PT Vale Indonesia pada saat dan setelah melakukan aksi demonstrasi tanggal 10 Maret tahun 2022 lalu. Kejanggalan pertama yang kami lihat adalah bagaimana tim penasihat hukum dari berbagai lembaga bantuan hukum yang telah kami siapkan untuk mendampingi mereka, hanya diberikan waktu 10 menit untuk bertemu dan memberikan konsultasi hukum, ujar Yani. Hal tersebut dianggap sebagai upaya membatasi hak para aktivis yang ditersangkakan untuk mendapatkan akses bantuan hukum sebagaimana dijamin oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Kamar LTVI juga menyoroti upaya penangguhan penahanan dan restoratif justice yang diajukan oleh tim penasihat hukum yang ditolak oleh Polres Luwu Timur. Kejanggalan lainnya adalah bagaimana upaya penangguhan penahanan dan restoratif justice yang kami ajukan ditolak oleh Polres Luwu Timur. Padahal sudah ada pencabutan laporan dan perdamaian antara para aktivis dan korban yang melapor, ujar Yani. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Fauzi Ashari, SH, selaku advokat sekaligus salah satu penasihat hukum dari 3 aktivis yang ditersangkakan Polres Luwu Timur. Benar bahwa kami telah mengajukan permohonan restoratif justice sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi di pertigaan Enggano dan pihak pelapor telah memberikan pernyataan pencabutan laporan untuk ketiga tersangka yakni Hamrullah, Renaldi, dan Nimrod, ujar Fauzi. Lebih lanjut Yani menjelaskan seharusnya upaya restoratif justice dapat dikabulkan dalam kasus ini karena pengerusakan dan pemukulan terhadap supir bus merupakan reaksi spontan dari massa pengunjuk rasa yang merasa terancam jiwanya saat supir bus menerobos dan menabrak barisan massa aksi tanggal 10 Maret tahun 2022 lalu di pertigaan Enggano, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Seharusnya ini bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif, karena bukan sesuatu yang direncanakan dan bukan juga tindak pidana yang mencederai prinsip kemanusiaan dan moralitas kita dalam berbangsa dan bernegara seperti kasus terorisme ataupun pelecehan seksual, tegas Yani. Ditemui di tempat yang sama, Muhammad Said Basir selaku koordinator lapangan menyampaikan dalam aksi serentak ini Koalisi Advokasi Masyarakat Lingkar Tambang PT Vale Indonesia membawa 3 tuntutan utama. Pertama, kami menuntut agar Hamrullah, Reynaldi dan Nimrod segera dibebaskan. Kedua, kami menuntut agar Kapolres Luwu Timur dicopot dari jabatannya dan ketiga kami menuntut agar Polda Sulawesi Selatan mengambil alih kasus ini, ungkap Said. Sementara itu di Reskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Oni Trimurti Nugroho, yang menemui perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan bahwa jajarannya akan menindaklanjuti tuntutan Kamar LTVI. Karena hal ini merupakan hal teknis, maka kami akan memanggil Kasat Reskrim, Polres Luwu Timur, untuk dilakukan gelar perkara di Polda Sulsel agar kami tahu dan dapat melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan kami, ujarnya. Said Basir selaku koordinator lapangan juga menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh organisasi yang tergabung dalam Kamar LTVI akan terus melakukan aksi-aksi demonstrasi hingga ada tindakan tegas dari Polda Sulsel. Kami tidak akan berhenti selama Hamrullah, Reynaldi serta Nimrod tidak dibebaskan dan Kapolres Luwu Timur belum dicopot dari jabatannya. Maka kami akan terus menyampaikan kekecewaan kami melalui aksi-aksi demonstrasi juga memperluas konsolidasi, tegas Said.